Para sahabat Nadi yang terberkati, selamat menyambut hari baru, Minggu 11 Januari 2026. Hari ini, bersama dengan seluruh umat Allah yang bersekutu dalam Gereja Katolik, kita merayakan Pesta Pembaptisan Tuhan. Pada hari istimewa ini, Allah menganugerahkan nutrisi rohani bagi kita sekalian dengan inspirasi dari Injil Matius, bab 3 ayat 13 sampai 17. Kok Yesus pun dibaptis? Para sahabat Nadi yang terberkati, hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Tuhan Yesus dibaptis? Pertanyaan ini pun kiranya diajukan juga oleh Yohanes Pembaptis. Maka Yohanes mencegah Yesus yang meminta agar dia dibaptis. Perkataan Yohanes, "Akulah yang mesti dibaptis olehmu, masakan engkau yang datang kepadaku?" Request atau permintaan Yesus untuk dibaptis membuat Yohanes kaget dan sulit memahaminya. Mungkin kita pun mengajukan pertanyaan yang sama. Kenapa kok Tuhan Yesus minta dibaptis oleh Yohanes? Para sahabat Nadi yang terberkati, kata baptis berasal dari kata bahasa Latin baptizo baptisare, artinya membersihkan, membasuh, atau membaptis. Intinya, membersihkan sesuatu yang kotor dengan air. Apa yang membuat seseorang kotor? Secara fisik, ia bisa noda, debu, zat berwarna, atau lumpur. Lalu secara spiritual, unsur yang dapat mengotori atau mencemari hidup manusia adalah dosa. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus berdosa? Jawabannya jelas, tidak. Surat Ibrani menegaskan, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Lalu mengapa dia dibaptis? Para sahabat Nadi yang terberkati, baptisannya bukanlah untuk menghapus dosa atau membersihkan Tuhan Yesus dari dosa, melainkan sebuah proklamasi atau pernyataan kepada publik bahwa Yesus adalah Putra Allah yang rela masuk ke dalam kedosaan manusia supaya membebaskan manusia dari dosa. Dalam Injil hari ini dikisahkan setelah dibaptis di Sungai Yordan muncul 3 tanda. Pertama, langit terbuka. Kedua, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Dan ketiga, terdengar suara dari surga, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Sahabat Nadi yang terberkati, baptisan yang diterima oleh Tuhan Yesus adalah pernyataan publik atau proklamasi atas eksistensi dan misinya ke tengah dunia ini. Dia adalah anak Allah yang penuh dengan Roh Kudus dan diutus oleh Bapa ke tengah umat manusia untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa. Lalu kita yang percaya kepadanya hanya dapat mengambil bagian dalam hidup Yesus Kristus secara penuh dan menjadi anggota tubuhnya yakni gereja kalau kita menerima sakramen baptis. Maka Konsili Vatikan II dalam Lumen Gentium nomor 14 menegaskan, baptis perlu untuk keselamatan. Para sahabat Nadi yang terberkati, oleh karena itu hari ini mari kita mensyukuri rahmat baptis yang dianugerahkan Tuhan. Dengan sakramen ini kita telah dibebaskan dari segala dosa, diangkat menjadi anak-anak Allah dan saudara-saudari Kristus, dan dijadikan anggota gereja, yakni umat Allah. Syukur kepada Allah yang telah menyucikan air Sungai Yordan melalui pembaptisan putranya, sehingga air menjadi lambang kelahiran baru dalam Roh Kudus. Apakah kita sebagai orang-orang yang dibaptis siap mengambil bagian dalam misi Yesus
untuk mewartakan kabar gembira Injil dan mewujudkan keselamatan bagi semua orang dengan memberikan kesaksian hidup Kristiani dalam bentuk keberanian dan komitmen untuk membela kebenaran, keadilan, kesetaraan, martabat hidup manusia, dan menjaga lingkungan hidup kita. Mari kita mewartakan Yesus adalah anak Allah. Dialah juru selamat dunia. Kepadanya Allah Bapa berkenan. Dalam Dia ada keselamatan. Selamat hari Minggu. Salam Nadi, berkat Tuhan melimpah bagi para sahabat sekalian.